Cek cek 1 2 3. Dengar suara Bapak? Dengar ya. Oke. Baru berapa orang ini? Baru 10 orang ya. Oke. Silakan dinyalakan kameranya ya. Semuanya. Saya juga sambil woro-woro. Oke, sambil Bapak cek respon ya. Arzika terdengar suara Bapak? Halo Arzika, terdengar suara Bapak? Dengar ya. Silakan nyalakan kameranya. Alfitra. Cek, Alfitra. Belum ada. Fitriana Nuril. Iya, Pak. Oke. Itu yang iya apa siapa tuh yang jawab tadi barusan? Alif. Alfitra ya. Iya, Alif ya. Silakan nyalakan kameranya. Fitriana Nuril. Ya, Pak. Ya, silakan. Lalu ini siapa? Iman ya? Iman Nugraha bukan ini? Iman, terdengar suara Bapak? Siang-siang nih ya. Udah beres tadi pembahasan TO-nya? Sudah ya? Oke. Yang lain silakan nyalakan kameranya ya, sambil saya cek ini ada semua apa enggak ya. Lalu Irfanur Hakim, oh Irfan sudah nyala kameranya, berarti ada di tempat. Kumara Maeswara? Kumara? Ya, Pak. Oke, silakan dinyalakan. Lalu Lintang Gusti. Halo Lintang. Ya, nyalakan Lintang ya. Lalu Farah Febrianti. Farah Febrianti. Iya, ada, Pak. Ada. Oke. Sambil nyalakan kameranya. Terus Abu Zar ada? Abu Zar Al-Ghifari ada di tempat, tidak bersuara. Ayu Sri Kandi? Iya, Pak. Ada. Berliana? Hadir, Pak. Hadir. Terus Arifin, Muhammad Nur Arifin, Arifin Nur. Ada, Pak. Nur Arifin. Ada. Lalu Elfrida. Ada ya? Hadir Pak. Oke, saya sambil coba khawatir terlewatkan kayak kemarin. Saya sempat takut lupa. Saya coba buka absensi dulu ya sebelum kita mulai ya. Kalau bisa nyala dong kameranya. UTBK. Oke, ini dia. Berarti yang ada di sini ada sebentar ya. Wah, tidak bisa. Kok nggak bisa ya? Absennya lagi bermasalah. Sebentar. Wadah. Sekarang tanggal 15 Maret ya. Ini kelas Saintek 1 ya. Berarti yang ada
Abu Dzar ada, Alfitrah ada, Arifin Nur Muhammad ada, Arzika ada, Ayu Sri Kandi ada, Berliana ada, Darel nggak ada ya, Darel ya. Elfrida ada, Fasya Arni tidak ada, ya Fasya Arni ya. Fasya Arni tidak ada ya, Fasya Arni ya. Tidak ada, Farah Febrianti ada, Fitriani ada, Hania Zivana tidak ada, Hasna Aulia ada, Irfan ada, Kumara ada, Lintang ada, Farid ada, Iman ada. Lalu siapa lagi nih yang belum saya checklist? Nashwa ya, Nashwa Egi. Lalu Nurlia sama Kinaya. Tifa ada. Nurlia Aziza hadir, Pak. Nurlia Aziza ada, Kinaya. Fasya Arni ada ya, Fasya Arni ya. Nanti saya coba cek belakangan ya. Yang sementara yang kelihatan di daftar partisipan aja ya yang saya checklist dulu ya. Sementara, oke. Kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Abu Dzar. Kita hari ini akan masuk ke bab yang baru ya. Suara Bapak apakah cukup terdengar dengan jelas? Apa putus-putus? Enggak ya, jelas ya insya Allah ya. Jelas ya. Nah, kita akan bahas, saya langsung aja deh share screen deh. Nah, ini dia yang akan kita bahas hari ini. Apa tuh? Peluang ya. Jadi kalau nggak salah kita udah bahas eksponen, bahas limit sudah, lalu bahas trigonometri sudah, turunan sudah, integral sudah, ya enggak? Nah, kita akan masuk ke bab peluang. Peluang ini masih fresh from the oven gitu ya kalau istilah kalian, karena kalian baru belajar banget peluang itu di kelas 12 ya, di kelas 12 semester kemarin ya, semester kemarin. Jadi ya harusnya sih kalaupun lupa ya nggak lupa-lupa banget, kalaupun amnesia ya minimal amnesia ringan aja, jangan berat-berat ya, seperti itu. Nah kalau tapi ini adanya di matematika wajib ya, jadi saya tidak sempat mengajar kalian untuk bab ini, tapi berarti yang mengajar adalah Apih ya, Pak Hendra, untuk bab peluang. Dan bab ini sebenarnya lebih banyak atau lebih kental, kalau peluang itu justru basicnya ada di kaidah pencacahan, malah kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, faktorial dan seterusnya. Karena peluang kan konsep sederhana ya, atau konsep dasarnya yaitu dengan cara membandingkan banyaknya kejadian yang diminta gitu ya, kita bandingkan dengan banyaknya semesta, kan gitu ya. Kan peluang kejadian A adalah NA per NS ya, atau banyaknya kejadian A berbanding atau dibagi dengan banyaknya semesta, kan rasio seperti itu. Nah, itu peluang. Dan peluang itu intervalnya selalu di antara 0 sampai 1, ya enggak? Kalau 0 itu adalah peluang yang mustahil terjadi, kalau 1 itu adalah peluang yang pasti terjadi gitu ya. Kalau 1 itu adalah peluang yang pasti terjadi, seperti itu. Ya, jadi makanya kalau misalkan peluang kalian lulus SBMPTN ya peluangnya di antara 0 sampai 1 gitu ya. Lebih dekat ke 1 lebih besar peluangnya. Peluang apa yang misalkan 1, peluang yang 1 ya misalkan peluang suatu hari dunia ini kiamat, nah itu peluangnya 1. Ya enggak? Peluang suatu hari Abu Dzar akan meninggal misalkan, ya itu juga peluangnya 1. Ya enggak pasti gitu ya. Peluang apalagi misalkan peluang Farid masuk surga, nah itu belum tentu 0, belum tentu 1 gitu ya. Itu peluangnya antara 0 sampai 1 gitu ya. Gitu ya. Tapi yang pasti kalau peluang kita semua akan meninggal, itu peluangnya 1. Peluang apalagi ya, kira-kira begitu ya, itu peluang ya, banyaknya kejadian. Nah kalau bicara peluang, tentu nanti akan banyak nyambung ke peluang kejadian yang saling lepas, peluang kejadian yang saling bebas ya. Kalian harus memperhatikan kalau peluang itu apakah ada irisannya, apakah tidak ada irisannya, apakah digabung ataukah peluangnya dikali dan seterusnya. Karena itu hubungannya sama pengali dan penjumlah. Nah, mungkin kalian akan ingat ketika kalian belajar di kelas 12 bahwa yang menjadi paling penting yang pertama kali kalian harus paham adalah tentang bagaimana kalian mampu memahami logika aturan perkalian dalam kaidah pencacahan.
Misalkan contoh sederhana, Bapak punya 3 baju, 5 celana. Nah, pengen keluar nih pakai baju sama celana. Ada berapa banyak cara saya memakai baju dan celana satu pasang, gitu kan? Nah, itu kan berarti karena 3 baju, 5 celana, berarti saya bisa pakai baju satu, pasangannya celana A, celana B, celana C, celana D, atau celana E. Berarti dari baju satu aja ada 5 celana. Maka dari sana kita berkembanglah konsep yang namanya konsep perkalian. Oh, berarti ada 15 cara nih Pak Tri pakai pasangan baju dan celana kalau keluar, kan begitu. Makanya di sini kalau misalkan aturan perkalian, ya kalian tinggal lihat saja logika dasar perkalian itu seperti apa. Nah, selanjutnya penting juga untuk kalian memahami bahwa contoh nih, misalkan Bapak pengen tanya ke siapa nih? Ini saya bosen nih, Farid di bawah saya terus ya, berarti karena pertama kali nyalain kamera gitu ya. Di bawah Farid ada Abu Zar, di bawah Abu Zar ada Ayu Sri Kandi. Sekali-kali saya mau ke Ahwat lah. Coba Ayu, misalkan yuk, mendengar suara Bapak yuk. Dengar, Pak. Dengar. Yuk, kalau Bapak punya siswa, saya punya siswa misalkan 5 orang. Dari 5 orang itu akan dipilih 3 orang sebagai pengurus. Itu kasus pertama ya. Lalu yang kasus yang kedua, masih 5 orang, tapi dari 5 orang itu akan dipilih 3 orang sebagai ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, itu kan pada saat kalian kelas 12 tentu berbicara konsep yang namanya permutasi dan konsep yang namanya kombinasi. Ayu, berarti di antara dua itu mana yang permutasi, mana yang kombinasi? Silakan dijelaskan. Halo yuk. Mana yang permutasi, mana yang kombinasi dari dua kasus itu? Kalau yang permutasi itu yang katanya yang tadi itu kan Pak, yang katanya jadi pilih jadi ketua, wakil, sama sekretaris. Ini suara Ayu yang kecil di saya atau emang kecil nggak sih suara Ayu kok? Kecil banget loh di saya. Di kalian kecil nggak suara Ayu? Kecil banget yuk suaranya, saya nggak bisa dengar. Kalau yang permutasi, yang itu bukan sih Pak, yang katanya ada 5 orang, terus dipilih jadi ketua, wakil, sama sekretaris. Itu yang mana? Yang Permutasi. Kalau yang kombinasi? Kombinasi itu yang tadi, ada 5 orang terus dipilih berapa ya, 3 orang itu. Sebagai pengurus? Ya. Nah, berarti kesimpulannya bedanya permutasi sama kombinasi apa? Kalau permutasi itu unsurnya beda gitu nggak sih? Kalau permutasi unsurnya beda. Iya. Kalau kombinasi unsurnya sama. Begitu enggak? Berarti kalau unsurnya sama itu pasti kombinasi. Oh iya, kebalik. Gimana? Perbedaan mendasarnya adalah logika kita mengatakan bahwa apakah itu dibutuhkan urutan apa tidak dibutuhkan urutan. Apakah memperhatikan urutan apa tidak memperhatikan urutan. Contoh, dari 5 orang akan dipilih 3 orang sebagai pengurus. Pengurusnya si Anto, si Budi, si Chandra. Sama nggak dengan pengurusnya si Budi, si Chandra, si Anto? Atau si Chandra, si Budi, si Anto? Kan orangnya itu juga. Penting nggak urutannya? Nggak penting dalam kasus pengurus. Betul ya, Ayu? Iya, Pak. Nah, karena tidak memperhatikan urutan, maka itu yang disebut dengan kombinasi. Tetapi kalau misalkan yang ketua, wakil, sekretaris itu pakai permutasi, kenapa? Itu permutasi dengan unsur yang berbeda ya, karena ada juga permutasi dengan beberapa unsur yang sama, bukan semua ya, beberapa unsur sama juga ada. Nah, kalau permutasi itu depannya kan berarti perhatikan tuh. Permutasi berarti perhatikan urutan. Kenapa? Karena ketuanya Anto dengan wakilnya Budi itu tentu berbeda dengan ketuanya Budi, wakilnya Anto. Iya apa enggak? Iya, Pak. Berarti AB berbeda dengan BA dalam konteks permutasi, betul? Betul. Betul ya, itu mengingatkan review ya, karena kalau kita bahas materinya ya nggak bakal kelar satu pertemuan. Nah, permutasi ini kan kalian ingat betul ya, ini saya mungkin sekitar 15 menit pertama saya bahas teoritis, mengingatkan bukan bahas ya, mengingatkan permutasi itu ada beberapa jenis ya. Pertama, permutasi dengan unsur yang berbeda, yang tentu yang contohnya yang mana? Yang barusan. Dari 5 orang akan dipilih 3 orang sebagai ketua, wakil, dan sekretaris. Itu kan orangnya berbeda semua ya, begitu. Nah, rumusnya mana? Rumusnya yang ini ya. Penulisan rumusnya kadang PNR, tapi kalian kalau nulis yang mau begini juga boleh ya. Nulisnya NPR. Berarti apa? Permutasi apa? Dari N unsur akan diambil R unsur. Gitu ya.
Rumusnya apa? N faktorial, yang banyaknya dulu ya. N faktorial dibagi nanti N dikurangi R faktorial. Ini penulisan yang paling sering saya kira untuk permutasi. Begitu juga kombinasi, penulisannya sama ya. CNR atau boleh juga NCR atau pakai vektor penulisan yang mirip seperti vektor kolom juga boleh. Kalau untuk kombinasi ada 3 jenis simbol ya kalau untuk kombinasi. Nah, ini permutasi unsur yang berbeda. Kalau permutasi dengan beberapa unsur yang sama itu seperti kayak soal-soalnya ya, sambungannya ke misalkan dari kata matematika misalkan. Ada berapa banyak kata yang bisa dibentuk dari kata matematika. Nah, itu baru pakai permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Contoh ya. Misalkan Bapak punya kata matematika nih misalkan. Kata matematika ya. Atau jangan kompleks-kompleks dulu deh. Bapak misalkan punya kata baca misalkan. Ada berapa banyak kata yang bisa dibentuk dari kata baca misalkan. Berarti kan bisa apa? Bisa caba, bisa acap, bisa baac ya, bisa caab ya, bisa AACB, bisa BCAA dan seterusnya kan bisa diputar-putar. Nah, ini banyaknya permutasi yang mungkin adalah hitung dulu semuanya 4 faktorial. Nah, andaikan ini nggak ada yang hurufnya nggak ada yang sama aja. Misalkan B, A, C, misalkan belakangnya baco, ya, misalkan baco ya, bukan baso. Misalkan baco, nah, ini cukup 4 faktorial ya. Karena apa? Karena kenapa bisa 4 faktorial? Atau saya konsep awal dulu ya. Kalau misalkan saya punya kata baso, nah, ada berapa banyak kata yang bisa dibentuk dari kata baso? Berarti kan kita akan membentuk 4 huruf lagi ya enggak? Nah, yang di sini bisa huruf apa aja ya? Bisa huruf B, A, S, O. Makanya yang disebut dengan kaidah mencacah ya enggak? Berarti ada 4 kemungkinan. Satu huruf udah dipakai di sini, berarti sisanya 3 kemungkinan lagi, ya enggak? Satu huruf, udah 2 huruf, sisa 2 huruf lagi, sisa terakhir 1 huruf. Sehingga ini sama aja kan 4 faktorial. Kalau unsurnya apa ini? Sama semua. Kan kaidah mencacah begitu ya. Gimana kalau ada unsur yang sama? Sama tulis dulu 4 hurufnya 4 faktorial. Tapi karena ada yang sama, wajib dibagi dengan apa? Jumlah huruf yang samanya 2 faktorial. Gitu ya. Berarti kalau dari kata matematika, misalkan, kalau dari kata matematika ada berapa banyak huruf yang bisa kata yang bisa dibentuk dari kata matematika, gitu ya. Ya berarti hitung aja semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oh berarti ini 10 faktorial nah baru lihat unsur-unsurnya yang sama apa aja. Oh M-nya sama ya. Ada 2, berarti sini apa harus dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ternyata masih ada yang sama yaitu A 1, 2, 3. Oh A-nya ada 3. Nah, wajib kita bagi lagi dengan 3 faktorial gitu ya. Masih ada nggak yang sama? Oh, ternyata masih ada yang sama si T. Oh, berarti kita bagi lagi dengan 2 faktorial. Nah, ini namanya permutasi dengan beberapa unsur yang sama ya. Contoh yang ini contoh yang ini ya. Contoh yang ini nih. Contoh yang sebelah sini ya gitu. Makanya di sini rumusnya n faktorial, jumlah faktorialnya berapa, jumlah hurufnya berapa, dibagi unsur-unsur yang samanya gitu, dibagi unsur-unsur yang samanya. Ini kan N1, N2, N3. Kira-kira gitu ya. Nah, ini review saja mengingat ya. Yang ketiga ada namanya permutasi apa? Siklis atau siklik. Nah, ini rumusnya yang ini. N-1 faktorial ya. Jadi siklis ini ketika kita pengen mengurutkan atau pengen mencari banyaknya cara begitu ya, ketika ada unsur yang posisinya melingkar. Nah, ini unsur ini bisa macam-macam ya. Kalau orang ya berarti orangnya duduknya melingkar gitu ya. Kenapa dikurangi 1? Karena posisinya nggak ada ujung, ujung sama ujungnya ketemu menjadi apa? Menjadi lingkaran. Yang biasanya ada ujung sama ujung, perputarannya bisa berbeda-beda karena ada melingkar. Jadi permutasinya harus dikurangi 1, jadi n-1 faktorial gitu ya, n-1 faktorial. Contoh Farid, misalkan Bapak tanya nih misalkan ya, kalau saya punya keluarga lengkap lah ya, ada kakek misalkan ya, ada nenek, lalu ada ayah, ada ibu misalkan, lalu ada anak ke-1, ada anak kedua sama anak ketiga. Mereka pengen jalan-jalan bareng, pengen makan bareng di sebuah kafe yang kafenya mejanya meja melingkar. Ada berapa banyak cara mereka duduk di meja bundar kalau kakek dan nenek nggak boleh terpisahkan misalkan gitu.
Ini berapa berarti faktorialnya, Rid? Ini nggak boleh terpisahkan ya si kakek sama si nenek gitu ya. Maka banyaknya cara mereka duduk adalah gimana, Rid? Gimana, Rid? Berapa? Kenapa 5 faktorial? Dianggap satu orang dulu. Berarti orangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena rumus siklis dan mereka pengen duduk di meja bundar gitu ya. Jadi dikurangi 1 ya. Jadi 6 dikurangi 1 faktorial. Beres belum, Red? Beres belum? Belum. Harus dikali dengan perputaran si kakek dan si nenek. Kakek nenek kan bisa switch posisinya. Ya enggak? Maka harus dikali dengan apa? Dikali dengan, kok nggak bergerak nih? Kenapa nih? Pulpen nggak bergerak, Rid. Nah, udah. Nah, ini harus dikali dengan 2 faktorial. Begitu ya, Rid ya. Jadi jawabannya apa? 5 faktorial dikali 2 faktorial. Gimana kalau anak juga nggak boleh dipisah, Rid? Pengen selalu duduk berdampingan. Jadi apa? Siklisnya, Rid, coba. Misalkan kakek nenek harus duduk berdampingan, anak juga harus duduk berdampingan. Kalau si ayah, si ibu mah nggak apa-apalah kepisah juga misalkan. Jadi permutasi siklisnya gimana? Kenapa 3 faktorial? Hmm. Mm-mm. Oke, berarti orangnya dianggap 4 orang dulu ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Betul ya? Nah, karena rumusnya adalah n-1, maka 4 dikurangi 1 faktorial. Jangan lupa perputaran si kakek dan nenek itu harus di-cover oleh 2 faktorial. Sama si anak 1 dan 2 dan 3 juga harus dikali. Dikali apa? Dikali 3 faktorial. Kenapa bukan dikali 3, tapi dikali 3 faktorial? Karena posisi anak 1, anak 2, anak 3 ini bisa A1, A2, A3, ya enggak? Bisa A1, A3, A2. Bisa apa lagi? A2, A1, A3, bisa A2, A3, A1. Jadi perputarannya bukan dikali 3, tapi dikali 3 faktorial. Nah, kira-kira begini ya, mengingatkan kembali. Ini prinsipnya kalau Bapak hanya mengingatkan saja ya. Itu. Nah, kalau kombinasi tentu kalian sudah ingat tadi temennya permutasi kata-katanya ada di sini ya, kata-kata kuncinya ya. Tidak memperhatikan urutan. Maka di dalam kombinasi AB itu sama dengan BA. ABC itu sama dengan BAC, sama dengan BCA, sama dengan CAB. Itu semuanya sama. Selagi unsurnya masih itu juga, maka perputaran urutan itu ABC, BCA, CAB itu tidak berpengaruh, tetap satu hitungan. Tapi dalam permutasi itu banyak hitungan ya, begitu urutannya berbeda dia banyak hitungan. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, kita langsung masuk ke to the point ke soal saja ya. Saya berikan nanti setiap soal 1 menit untuk kalian membaca, berpikir, mencoba mengerjakan. Setelah itu nanti baru saya pilih 1 orang untuk membahas bersama-sama. Silakan kerjakan soal nomor 1 dalam waktu. Kalau untuk peluang sebenarnya enak ya. Kalau saya lihat-lihat soalnya tidak seperti kayak trigono integral yang butuh butuh apa? Butuh perhitungan agak panjang gitu ya. Aljabarnya juga agak banyak. Tapi peluang ini soalnya yang panjang, soalnya agak banyak karena banyak teks begitu ya. Tapi dia begitu kita tahu idenya sama konsepnya, ngitungnya dikit banget. Nah, jadi masalah di peluang bukan masalah ngitung, tapi masalah ini soal harus diapain. Jadi masalah di ide. Kalau peluang itu ya masalahnya ya. Tapi begitu idenya tahu, itu ngitungnya jadi sangat gampang. Hitung-hitungannya hitung-hitungan anak SD dan SMP. Yang susah apa? Idenya harus diapain. Oke ya, 1 menit setengah dari sekarang. Silakan. Siap-siap ya.
Udah ya? Silakan. Oke, saya minta yang pertama yang di bawah saya Farid dulu. Silakan dikerjakan, Rid. Untuk soal nomor pertama. Yuk, jawab. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola putih dan 2 bola hitam. Jika dari kotak tersebut diambil secara acak 2 bola sekaligus, akan diambil 2 bola sekaligus, gitu ya. Akan diambil 2 bola sekaligus. Pertanyaannya adalah, maka peluang bola yang terambil berwarna sama. Yang mau diambil berapa? Dit? 2 bola ya. 2 bola sekaligus. Berarti peluang agar terambilnya berwarna sama. Nah, peluang itu kan, rumus peluang itu kan apa rumusnya? Banyaknya kejadian yang nggak dibagi, banyaknya semesta. Nah, kejadiannya yang harus kita hitung dulu. Sama nanti semestanya kita hitung. Berarti kejadiannya apa? Kejadiannya adalah terambilnya bola berwarna sama, 2 bola berwarna sama. Berarti bahasanya gimana tuh? Berarti kalau 2 bola berwarna sama, bisa apa? Bisa dua-duanya putih ya, atau dua-duanya hitam, ya enggak? Nah, berarti gimana banyaknya kejadian? Berarti kita harus mengambil 2 putih dari 3 putih. Betul? Pakai apa tuh kalau mau ngambil 2 putih dari 3 putih? Kombinasi permutasi. Kombinasi, karena putih 1 sama putih 2 emang ada urutannya? Kan nggak ada. Mau diputer-puter ya putih gitu loh maksudnya. Ya enggak? Kombinasi dari apa? Kombinasi dari 3 2. Kenapa? Karena kita pengen mengambil 2 putih dari 3 putih yang ada. Nah, di sini ada kata-kata atau dan tadi bahasanya kita. Atau kan? Ya enggak? Kenapa atau? Karena kan tadi kita bahasakan sendiri. Peluang terambilnya kedua-duanya putih atau kedua-duanya hitam. Nah, kalau atau itu dalam peluang identik dengan menggunakan simbol plus, karena peluangnya harus ditambah kalau atau, karena makin gitu ya. Tapi kalau misalkan peluang terambilnya bola itu misalkan dadu misalkan bermata 2 dan bermata 3 misalkan. Nah, kita harus mengalihkan peluangnya karena makin kecil, harus dikali ya gitu. Jadi kalau ada bahasa dan itu dikali, kalau ada bahasa atau itu ditambah. Kapan kita harus pakai atau kapan pakai dan? Itu logika kita yang mengatakan harus pakai kata atau dan ya. Kita logikanya mengatakan itu apa gitu ya. Itu. Ya, tadi kan kita bahasakan sendiri peluang terambilnya 2 bola berwarna sana. Oh, berarti kalau begitu 2 bola itu ya dua-duanya putih atau dua-duanya hitam. Kan nggak mungkin dua-duanya putih dan dua-duanya hitam. Ya kalau 2 putih dan 2 hitam ya berarti yang diambil 4 bola dong. Paham ya bedanya atau sama dan ya gitu. Yuk lanjut. Jadi apa di sini? Akan diambil kombinasi dari 2 2. Nah, 2 2 ya begitu. Nah, ini kan banyaknya kejadian nih yang ini sudah nih. Karena yang tanya adalah peluang, ya enggak? Peluang yang tanya adalah peluang, maka wajib dibagi. Dibagi apa? Wajib dibagi apa? Dibagi dengan dibagi dengan apa? Semesta. Semestanya adalah kombinasi dari apa? Ada berapa bolanya? Ada 5. Yang diambil berapa yang diambil? Yang diambil 2, ya. Nah, kan rumus kombinasi itu apa rumus kombinasi? Rumus kombinasi apa? Kombinasi NR gitu ya. Jadi apa di sini? N faktorial ya per bawahnya apa? R ya. Bawahnya adalah R faktorial dikali sini dikurangi ya. Si N dikurangi R-nya ya. Betul nggak? Aduh, sorry. Jadi di apa di sini? Tinggal N dikurangi R faktorial. Kan rumus faktorial kan begitu kan rumus faktorial. Rumus kombinasi ya enggak? Nah, jadi ini juga sama. Nanti kalian kalau menemukan angka kombinasi yang selisihnya 1 seperti ini, begitu ya, itu tidak perlu menghitung ya. Pasti nilainya adalah tinggal atasnya saja 3. Gitu. Nah, kenapa? Karena coba kita uji ya, coba C32 gitu ya. Kan kalau kita tulis ngikutin pola ini jadi apa? 3 faktorial ya enggak? Per bawahnya berapa? 2 faktorial, 3 kurangi 2 kan selisihnya 1 faktorial tuh. Ya enggak? Nah, sedangkan ini bisa dijabarkan jadi apa? Jadi 3 dikali 2 faktorial ya, Rid ya.
Betul, bawahnya apa? 2 faktorial dikali 1 faktorial. Ini coret, 1 faktorial kan 1. Maka jawabannya berapa? 3. Pasti. Kayak gini, C87 berapa Rit nilainya? C87 nilainya berarti 8. C98 9. C101 100. 100. Ya, gitu ya 101 ya. Jadi cukup melihat atas saja kalau selisihnya 1 atau bawahnya 1. Misalkan begini. C71 itu berapa? 7 juga gitu ya. C81 itu jadi berapa? 8 gitu. Jadi kalau kita nggak perlu habiskan waktu untuk menghitung ini gitu lah. Kalau selisihnya 1 atau bawahnya 1 gitu ya. Oke. Nah, termasuk ini. Ini kan kembar ya. C22, misalkan C33, C44 itu juga nggak usah ngitung. Kenapa? Kalau angkanya sama, maka nilainya pasti 1 ya, pasti itu. Misalkan C88 berapa ya? 1, C77 1, C66 1. Kok bisa? Ya hitung aja sendiri kalau ini. Kalau mau dicoba misalkan C66 coba. Jadi apa? 6 faktorial ya enggak? Per bawahnya berapa? 6 faktorial ya enggak? 6 kurangi 6 0 faktorial. Ini kan coret-coret 1 ya enggak? 0 faktorial itu berapa ya? 1 juga. Jawabannya berarti berapa? 1. Kan 0 faktorial kan 1 gitu ya. Oke ya, ini 3 plus 1 per. Nah, tinggal paling yang kita hitung adalah siapa? Si C52 kan ya. Nah, tapi kalau udah hafal sih ini inget ya, C52 itu 10 ya, kalau udah hafal ya begitu. Paling gampang ya. Nah, tapi bagi yang lupa ya, kita tulis C52 berarti atasnya adalah 5 faktorial, ya enggak? 5 faktorial per bawahnya adalah 2 ya. Berarti 2 faktorial ya enggak? Terus 5 kurangi 2 adalah berarti berapa di sini? 3 faktorial sehingga ini menjadi 4 atasnya per. Nah, ini 5 faktorial dijabarkan sampai nemu 3 faktorial atau 2 faktorial, mana yang paling duluan ya kan? Nah, karena lebih gede ya nggak jalan. Waduh, nggak jalan pulpen ya. Waduh, mana nih saudara-saudara, nggak jalan pulpennya. Jalan lagi. Oke, jadi berapa tadi? Nah, si 5 faktorialnya kita tulis 5 kali 4 sampai kali 3 faktorial aja kan? Per 2 faktorial kali 3 faktorial. Coret. Gitu. Iya benar ya. Tinggal 2 faktorial ini coret sama yang ini juga bisa kan? Ya enggak? Nah, jadi kita dapat berapa? 4 per 10. Atau boleh kita sederhanakan menjadi berapa? 2 per 5. Nah, apakah ini soal UTBK? Jawabannya bukan. Ya. Ini cuman apa? Cuman soal penjelas aja. Ini bukan soal UTBK. Nggak ada UTBK soalnya semudah ini. Gitu ya, Rid ya. Tapi paham nggak konteks soalnya, Rid? Paham ya, cara mengambil bola gitu ya. Gitu. Coba, saya pengen uji di bawah atau masih Farid karena ini masih soal yang sama. Coba, misalkan begini, saya punya 3 pria dan 4 wanita misalkan ya, akan dipilih yang 4 wanita ini akan dipilih misalkan 4 orang. Tentukan banyaknya cara, jangan banyaknya cara deh, peluang deh ya, biar lebih banyak. Kalau banyak cara gampang. Tentukan peluang terpilihnya 4 orang pengurus, setidak-tidaknya ada 3 wanita di dalamnya. Nah, sekurang-kurangnya terdapat 3 wanita di dalamnya. Nah, itu gimana? Coba. Nah, jadi syaratnya adalah sekurang-kurangnya gitu ya. Sekurang-kurangnya ada 3 wanita. Nah, ini gimana? Banyak peluang yang terpilih 4 orang pengurus itu sekurang-kurangnya terdapat 3 wanita. Ini gimana, Rit? Berarti, nah kita harus bahasakan ini ke dalam pemilihan di sini. Berarti sekurang-kurangnya 3 wanita itu adalah gimana? Ya harus 3 wanita. Di sini berarti berapa? 1 pria. Dan bukan bahasanya.
Berarti yang 4 orang itu adalah 1 pria dan 3 wanita. Betul apa enggak? Pertama betul dulu apa enggak ini? Betul. Bisa yang lain enggak? Apa? Boleh pakai kata atau enggak? Atau 4-empatnya wanita, prianya enggak ada. Boleh kayak begini? Boleh. Bisa dipahami ya? Jadi kalau mau dipilih 4 orang sebagai pengurus kurang-kurangnya ada 3 wanita, berarti kemungkinan adalah yang pertama, berarti 4 orang itu adalah 1 pria dan 3 wanita, atau 4-empatnya wanita. Betul apa enggak? Nah, berarti berapa? Gimana cara menghitung peluangnya? Berarti kita hitung banyaknya kejadian dulu. Ya, dari yang pertama dulu nih, akan ada 2 kemungkinan. Pertama, yang 1 pria dan 3 wanita. Tentukan kombinasinya. Dari 3 akan diambil 1, berarti apa? Kan ini tidak memperhatikan urutan kan, makanya pakai kombinasi kan. Betul nggak? Nah, yuk, jadi apa? C, Erit. Kalau paham, harusnya bisa. C3, 1. Dikali dong, kan bahasanya dan. Nah, kan 1 pria C4, 3. Dari 4 akan diambil 3. Iya nggak? Terus apa? Karena di sini ada atau 4-empatnya wanita, berarti nah gitu Rit, tinggal gitu. Atau ditambah C apa? Nah begitu. Dari 4 akan diambil 4 wanita. Beres tuh banyak kejadian. Tinggal dibagi apa? Semestanya berapa? Semestanya ada berapa orang? Ada berapa orang semestanya? 7 orang, yang mau diambil berapa orang? 4. 4 orang kan yang mau diambil. Jadi semesta itu tidak memperhatikan syarat apapun gitu loh maksudnya. Paham ya? Ya sudah, ini kalau misalkan mau kita hitung C31 kan nggak perlu ngitung berapa tadi? 3. Ya nggak, Rit? Ini jaringan saya yang ini jaringan saya yang lag. Apa yang iya? Suara saya ya? Kok halo, Assalamualaikum. Iya, ini Bapak yang putus ya? Berarti ya? Iya, kayaknya jaringannya kurang bagus nih. Mohon maaf ya, saya lanjutkan yang tadi ya. Sudah tampil lagi, Rit? Halo? Sudah tampil lagi? Udah ya, oke. Nah, ini kan berarti C31 kan 3 ya, karena bawahnya 1, betul? Betul ya. Tinggal dikali 43, selisihnya juga. Jadi apa? Tinggal ambil atasnya kan? 4, ya enggak? Ditambah C44 berapa? 1, ya enggak? Ya udah, tinggal kita ngitung si C74. Berarti berapa? 7 faktorial, ya enggak? Per bawahnya adalah 4 faktorial
dikali 7 kurangi 4 berarti berapa? 3 faktorial. Nah, nanti kalau udah terbiasa ini 7-nya boleh langsung ya dikali-kali-kali gitu kalau udah terbiasa. Ini kan 3 kali 4 berapa? 12. 12 tambah 1 3. 13 per ini 7-nya dijabarkan sampai nemu angka yang terbesar. Oh, angka 4 yang terbesar ya. Berarti dijabarkan sampai angka 4. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial ya enggak? Per di sini ya enggak? Tinggal si 3 faktorial. 3 faktorial ini kan 3 kali 2 kali 1, 6 kan? Bisa coret sama ini. Ya enggak? Jadi jawabannya berarti berapa? 13 per 35. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa ya? Oke, ini kira-kira basic awal yang perlu kalian ingat. Oke, silakan karena ini tadi soal pemahaman, nah ini soal UTBK benerannya ya. Silakan dikerjakan. 1 menit dari sekarang. Siap-siap yang di bawahnya Farid ya, Irfan Nur Hakim. Siap-siap untuk menjawab ini. Udah, Van? Ari dan Ira merupakan anggota dari sebuah kelompok yang terdiri atas 9 orang. Ini 9 orang nih, kalau nggak ada syarat, banyaknya cara mereka berbaris gitu ya. Itu paling gampang kalau tanpa syarat. Karena 9 orang ya pasti cara mereka berbaris adalah 9 faktorial. Nah, berhubung ini ada syarat, Ari dan Ira ini tidak berdampingan gitu ya. Jadi nggak boleh tuh Ari dan Ira itu di dalam proses penyusunannya itu ketemu misalkan atau duduk berbaris itu ketemu Ari dan Ira itu nggak boleh gitu, syaratnya tidak boleh berdampingan. Nah, kalau kita mencari ini langsung Ari dan Ira tidak berdampingan malah repot, malah susah. Jadi saran saya kalau menemukan tipe soal seperti ini lebih baik kalian mencari semestanya dulu. Semesta itu bukan berarti karena ini yang ditanya bukan peluangnya ya, enggak. Jadi maksud semesta itu adalah kalau ini tanpa syarat begitu ya. Ini kan kalau tanpa syarat kan 9 faktorial kan. Nah, berhubung ada syarat, Ari dan Ira tidak berdampingan, ya gampangnya adalah hitung semua dulu, kalian tinggal kurangi ketika Ari dan Ira berdampingan. Jadi justru yang dicari adalah Ari dan Ira yang berdampingan agar lebih mudah ngitungnya. Gitu, oke? Silakan Irfan Nur Hakim, ada? Ada, Pak. Mana nih Irfannya nih? Yuk, Van langsung jawab apa aja, Van? Berarti. Yuk, mulai. Gimana, Van? Kan 9 orang nih, pengen berbaris. Semestanya berarti jumlahnya ada 9 faktorial. 9 faktorial, ini tanpa syarat. Terus, kalau Ari dan Ira berdampingan berarti gimana? Kalau Ari dan Ira berdampingan? Bisa dianggap jadi satu orang. Nah, berarti si Ari dan si Ira ini, karena kita ngitungnya pengen yang berdampingan dulu, kita anggap satu orang. Ya enggak? Jadi si Ari dan Ira kita anggap satu orang. Ya, begitu. Bisa kita tulis lah. Berarti Ari dan Ira, kalau misalkan berdampingan gitu ya, berdampingan, anggap saja jadi apa? Kita anggap satu orang. Kita anggap satu orang gitu ya. Nah, jadi kalau ini dianggap satu orang, si Ari dan Ira ini berarti orangnya ada berapa berarti Van semuanya? 8 orang. Ada 8 orang. Nah, kalau 8 orang kan berarti perhitungannya jadi apa? Jadi cara mereka berbaris apa? 8 faktorial. Ya enggak? Tuh, 8 faktorial. Tapi Ari dan Ira kan ini duduk berdampingan bisa posisinya bisa switch, ya enggak? Bisa Ari, Ira, atau Ira, Ari. Berarti harus dikali apa sih 8 faktorialnya? Dikali 2 faktorial.
Paham ya? Misal ternyata yang harus berdampingannya 3 orang ya, misalkan Ari, Ira, sama Rai misalkan gitu ya. Ari, Ira, dan Rai harus berdamping. Berarti Ari berapa faktorial tuh, misalkan Ari, Ira, dan Rai misalkan dianggap satu orang, berarti kan orangnya berarti dihitung jadi berapa? Jadi 7 orang kan? Ya enggak? Itu jadi 7 orang berarti 7 faktorial. Nah, tapi jangan lupa dikali dengan perputaran 3 orang itu, Ari, Ira, dan Rai. Kalau diputer itu bukan dikali 3 lagi-lagi, tapi dikali 3 faktorial. Begitu ya. Tapi berhubung ini cuma 2, makanya ini yang dianggap satu orang Ari dan Ira saja, awalnya 9 berarti menjadi 8 orang. Makanya di sini 8 faktorial. Kenapa dikali 2 faktorial? Karena Ari dan Iranya bisa berputar, Ari dan Ira atau Ira dan Ari, makanya dikali 2 faktorial. Nah, sehingga agar kita menghitung berapa banyak cara agar membuat barisan itu syarat Ari dan Ira tidak berdampingan adalah dengan cara mengurangkan total tanpa syarat, yaitu 9 faktorial orang itu ya, berbaris 9 faktorial, kalian kurangkan dengan apa? Ari dan Ira berdampingan, maka didapatlah banyaknya cara Ari dan Ira tidak berdampingan ya. Berarti berapa tuh Ari dan Ira berdampingan? Ya, ini kan berarti dikurangi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Begitu bukan, Van? Iya, benar. Ya, terus diapain berarti Van habis ini? Kan faktorialnya bisa di 9 faktorialnya bisa dicah ya. Jadi 9 dikali 8 faktorial, begitu ya? Nah, ini sebelahnya dikurangi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini kan ada unsur yang sama. Bisa kita distribusi 8 faktorialnya di luar ya, dikedepankan. Maka 8 faktorial dikali apa? Dikali 9 ya, dikurangi 8 faktorial dikali 2 faktorial kan 2 ya. Nah, begitu. Jadi jawabannya adalah 8 faktorial dikali 9 kurangi 2, 7. Ada nggak jawabannya 8 faktorial kali 7? Ada ya jawaban yang ini. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak yang lain? Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa ya. Oke, selanjutnya soal berikutnya saya minta tolong dikerjakan siap-siap oleh siapa ya? Oleh Kumara Maheswara ya. Siap-siap. Tapi sebelumnya kan waktu untuk berpikir bersama semuanya. Silakan kerjakan soal ini, yang ini dalam waktu 1 menit setengah. Silakan. Ya. Bapak ini dulu off cam bentar, mau ambil minuman bentar ya. Sudah? Tadi bagian siapa tadi? Bagian siapa tadi? Kumara, Mahes, mana orangnya? Ya, Pak. Ayo, mulai, bacakan. Saya coba bacakan ya. Di sini ada berapa orang? Sebuah panitia terdiri atas 4 orang dengan rincian sebagai berikut. Jadi ada ketua, ya enggak? Ada ketua, lalu ada sekretaris, sama ada apa? Anggota.
Tapi anggotanya ada 2 anggota ya. Tapi anggotanya tidak dibedakan. Jadi ini ada ketua, ada sekretaris, sama ada 2 orang anggota. Nah, masalahnya, bukan masalah sih, ada keterangan bahwa kedua anggota tidak dibedakan. Maksudnya tidak dibedakan begini, anggota 1 sama anggota 2 mempunyai level yang sama gitu ya. Jadi antara Anto sama Budi, misalkan anggota 1, anggota 2-nya adalah Anto dan Budi, maka ya kalau saya balik jadi Budi dan Anto ya sama saja begitu. Anto dan Budi juga gitu. Bisa dipahami ya? Maksudnya tidak dibedakan. Kecuali ada leveling, anggota 1 sama anggota 2, anggota 1 lebih tinggi daripada anggota 2, itu ada leveling gitu ya. Nah, jika akan dipilih dari 3 pria dan 3 wanita, jadi ada 3 pria sama 3 wanita nih, nah, ya masternya ya begitu, orangnya ada 3 pria sama 3 wanita. Nah, bagaimana ini jika ketua panitia, oh ada keterangan lagi ya, ketua panitia, ketuanya harus wanita, lalu sekretarisnya harus pria. Maka banyaknya susunan panitia berbeda yang dibentuk adalah ya, tinggal ngitung banyaknya cara, Kum. Gimana? Eh, Ketua dulu ya, Sebenarnya Pak? ini relatif mudah. Ketuanya kan jelas harus wanita, ya enggak? Ya. Betul nggak? Betul? Halo, Kum? Ya, Pak. Ketuanya harus ada 3 kemungkinan kan? Ya. Oke. Terus kalau si wakil ada berapa kemungkinan? Si wakil 3. 3 kemungkinan juga, karena wakil ternyata harus dari wakil sekretaris ya. Bahasanya sekretaris lah ya, bukan wakil ya, bahasanya sekretaris lah. Nah, si sekretaris ya ada 3 kemungkinan juga si sekretaris gitu loh. Karena apa? Kenapa sekretaris harus dari pria? Prianya ada 3. Nah, berarti untuk memilih ketua sama sekretaris aja kita ada 9 kemungkinan. Kenapa? Karena 3 dikali 3 ada 9 cara gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak hanya memilih ketua dan sekretaris, kita harus memilih ketua, sekretaris sekaligus 2 anggota. Nah, itu harus sepaket gitu ya begitu. Nah, gimana cara milih anggota di sini? Nah, karena anggota di sini adalah tidak dibedakan, nah berarti sekarang Bapak tanya, yang udah jadi ketua sama sekretaris berapa orang? Ketua kan yang jadi ketua 1 orang, ya enggak? Yang jadi sekretaris 1 orang, berarti orang yang belum jadi apa-apa berapa orang lagi? 4 orang, yang dipilih anggotanya berapa? 2 orang. Nah, cara memilih 2 orang dari 4 orang untuk sebagai anggota itu lebih dekat ke kombinasi apa ke permutasi? Kombinasi ya. Kenapa kombinasi? Karena tidak memperhatikan urutan. Betul. Jadi kalau untuk memilih si anggota tidak bisa seperti ini. Kita pakai kombinasi dari apa? Dari 4, 2. Kenapa? Karena kan di sini udah dipakai 1, ya enggak orangnya, betul? Tinggal sisa 4 orang lagi. Kan totalnya 6 orang, ya enggak? Total 6 orang, betul ya? Totalnya 6 orang yang ada. Akan dipilih kan 4 orang ya. 1 ketua, 1 sekretaris sama 2 anggota begitu. Nah, kita tinggal ngitung C42. C42 itu berapa? 4 faktorial ya enggak, per bawahnya berarti berapa? Bawahnya ada 2 faktorial, 4 kurangi 2 adalah 2 faktorial. Sehingga di sini 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Ini kan coret nih. Nah, 2 faktorial yang ini dicoret sama 4. Nah, jadi ini 2 kali 3, jawabannya 6. Jadi ada 6 cara untuk memilih anggota ya. Ada 6 cara untuk memilih anggota ya. Untuk memilih anggota. Ada 6 cara untuk memilih anggota gitu. Nah, lalu berarti kalau misalkan pengen milih semuanya ada berapa cara? Ya berarti untuk memilih ketua tadi 3 cara. Untuk memilih sekretaris 3 cara, untuk memilih anggota 6 cara. Totalnya adalah 3 kali 3 kali 6. 9 kali 6 berarti berapa? Ada 54 cara. Oke, ini bisa dipahami nggak, Kumara? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya, begitu ya. Jadi
Ini kan nyambungnya ya begitu ya, di 3 pria misalkan akan diambil 1 orang, ada banyak cara ya, nggak usah pakai apa-apa. Ya kalau orangnya ada 3 yang dipilih 1 pasti hanya 3 kemungkinan kan, nggak usah pakai C31 ya. Boleh aja sih pakai C31 cuman ngapain ya nggak sih? Kan C31 3 juga ya, udah jelas gitu ya, nggak usah dihitung-hitung lagi. Oke? Bisa dipahami ya semuanya? Oke, ada pertanyaan nggak untuk sejauh inilah? Ada pertanyaan? Jelas ya? Insya Allah jelas ya. Oke, next. Saya agak cepat saja ya. Nomor 3. Silakan siap atau langsung aja deh biar ke bahas. Yuk, saya minta Lintang yang jawab. Silakan Lintang. Halo Lintang. Ya, ayo Tang, gimana Lintang? Ada 10 murid laki-laki, saya tulis ya. Ada 10 laki-laki. Terus sama 20 murid perempuan, sama 20 murid wanita. Terus apa lagi tuh? Apa lagi tuh keterangannya? Setengah dari jumlah laki-laki dan setengah dari murid perempuan berambut keriting. Berarti di sini berapa orang yang berambut keriting nih? Lintang, laki-laki. 5 orang. 5 laki-laki berambut keriting. Yang perempuan berarti berapa? 10 wanita berambut keriting. Terus apa lagi informasinya? Kalau diambil seorang murid secara acak, jadi yang diambil 1 ya, diambil seorang murid dipilih secara acak untuk mengerjakan soal, maka peluang murid yang dipilih itu laki-laki atau berambut keriting. Jadi ada keterangan peluang yang dipilih itu adalah laki-laki ya atau berambut keriting. Nah, berarti kita harus mencari kejadiannya dulu sebelum ke peluang, ya enggak? Kejadiannya dulu. Banyaknya cara untuk memilih laki-laki dulu. Gimana cara kalau misalkan saya pengen memilih seorang murid, maka yang terpilih adalah laki-laki. Boleh langsung ke peluang juga boleh ya begitu. Berapa peluang kalau yang terpilihnya laki-laki dulu? Berarti berapa peluangnya? 10/30. 10/30. Kenapa 10/30? Laki-lakinya ada 10. Dari 30 orang. Dari 30 orang yang ada. Ini berarti langsung peluang ya, bukan banyaknya cara kan? Iya. Oke, berarti ini adalah peluang terpilihnya laki-laki adalah 10/30. 1 orang loh ya, 1 orang laki-laki. Gitu ya. Nah, terus di sini ada kata-kata apa? Atau berarti diapain? Ditambah yang berambut keriting ada berapa orang? 15. 15 orang. Dari berapa orang? 30. 30. Beres belum urusan kita? Beres nggak ini? Beres. Jadi jawabannya 25. Beres. Ada emang 25/30? Nggak ada. Apa yang masih belum terpikirkan? Ingat, kalau peluang gabungan begitu ya, yang perlu dilihat apa ada peluang yang teriris kayak gini. Peluang murid itu terpilih laki-laki. Ini laki-laki semua kan di sini. Sama peluang yang terpilih adalah yang berambut keriting. Nah, di dalam sini, di dalam yang keriting kan sebenarnya ada yang laki-laki, ya enggak? Iya. Ya enggak? Udah terhitung gitu maksudnya. Maka harus dikurangi, yaitu peluang yang terpilihnya adalah laki-laki yang berambut keriting. Berapa orang tuh yang laki-laki yang berambut keriting? 5. 5 orang ya? Iya. 5 orang per 30. Ingat ya, ini adalah apa? Ini adalah irisannya ya, irisan. Irisannya apa? Irisannya adalah laki-laki yang enggak berambut keriting. Nah, gitu. Jadi jawabannya 10 tambah 15 kan 25. 25 kurangi 5 berapa? 20. 20 per berapa? 20/30. Ada nggak jawabannya? Ada gitu loh. Nah, jadi kan sebenarnya kalau kita perhatikan semua soal, beberapa soal yang tadi kita bahas, itu semua yang nggak ada satupun yang perhitungannya rumit, ya nggak sih? Semuanya simpel-simpel perhitungannya gitu loh, pendek-pendek gitu. Cuman masalahnya paham nggak kita dengan soal itu? Betul nggak sih? Betul ya? Nah, betul ya, insya Allah seperti itu ya. Oke, itu nomor 3. Sekarang saya lanjut, kita langsung masuk ke soal
Nah ini deh yang 2019. Siap-siap Alip ya, Alip Fitra maksudnya ya, untuk mengerjakan soal ini. Yuk, mulai Alip. Halo Alip. Halo Ya, Pak. ini waktu TBK 2019 kemarin, di dalam sebuah kotak terdapat M bola merah. Nah, jadi ada dalam kotak ya, ada M bola merah. M itu berarti apa? Angka ya, sejumlah Ya. M bola merah dan ada sejumlah M bola Bola putih. putih. Nah, berapa M-nya ya? Macam-macam, bisa M-nya 66, 77, 55, 44 dan seterusnya. Pokoknya sejumlah M bola merah dan sejumlah M bola putih. Terus, apalagi Lip? Jika dua bola diambil sekaligus secara acak dari dalam kotak, maka peluang terambil bola tersebut berwarna sama. Maka peluang terambil bola tersebut berwarna sama. Nah, maka peluang terambil bola tersebut berwarna sama Sama adalah 4/9. 4/9. Nah, gitu. Berarti gimana cara ngitung peluangnya? Kan peluangnya udah ada, tapi kan kita harus hitung cara nyari peluangnya gimana berarti. Jika double diambil sekaligus, berarti cari semestanya dulu ya Pak. Semesta belakangan lah, banyaknya kejadian. Kalau dua bola berwarna sama berarti kemungkinan apa? Dua-duanya merah. Dua merah, dua putih, Dan apa atau? dan atau dong, kan dua-duanya Ya. merah atau dua-duanya dari dua-duanya putih, putih. ya. Kenapa? Karena harus berwarna Sama. sama. Nah, berarti dari sini kita bisa nyari kejadian. Kejadian yang mungkin berarti apa? Dari M merah akan diambil dua merah, maka kombinasinya apa? M2. Nah, tambah atau kan ini? Berarti apa? Ditambah kan? Iya, Kombinasi dari apa? M2. M2 juga. Dibagi semestanya apa? Kombinasi dari ada berapa banyak M-nya? Ada berapa banyak bolanya? Ada ada Hah? M. Enggak dong. Kan kalau 7 merah, 7 putih berarti bolanya ada 14 tuh. Misal. Oh, berarti 2M. Nah, gitu dong. M tambah M kan. Jadi Iya, ada iya, sebanyak maksudnya gitu. 2M. Yang diambil berapa bola? 2. 2 bola. Nah, ini peluangnya adalah 4/9 kan begitu, Liv? Iya. Ya udah, berarti tinggal kita apa tugas kita? Menjabarkan kan? Mm-mm. Ini CM2 tambah CM2 boleh nggak saya tulis 2 kali CM2? Boleh ya? Nah, per di sini C 2M2A sama dengan 4/9. Terus 2 kali, jabarin ini. M Faktorial dibagi 2 2 faktorial. faktorial kali M dikurang 2 faktorial. Dibagi yang Terus besar. dibagi 2M faktorial per. Gini ya, nulisnya harus dikurungin ya. Iya. Per Faktorial per 2 faktorial dikurang dikali 2M dikurang 2 faktorial. Ya, ini sama dengan 4/9. Coret-coret yang nggak penting ya. Ini coret ya enggak. Udah ya, ada lagi yang bisa dicoret. Nah, si M faktorial jabarin biar nemu M-2 kayak kalau misalkan di sini 7 di sini 5 kan 7-nya jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial kan begitu ya? Iya. Berarti M faktorial itu kalau dijabarin jadi apa berarti, Liv? Kan 7 faktorial boleh jadi apa? Boleh jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial atau 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Intinya kan 6 itu dari mana? Dari 7 kurangi 1. 5 itu dari mana? Dari 7 kurangi 2. Berarti M faktorial boleh dijabal. Berarti kalau M faktorial boleh jabal jadi apa? Jadi M ya enggak? Dikali M kurang 1 M kurang 2 faktorial ujungnya. Kalau mau nyampe M-3 juga boleh. Jadi M kali M-1 kali M-2 kali M-3 faktorial ujungnya yang penting. Nah, kita kan nyesuaiin yang bawah kan. Yang bawahnya kan nyampe M-2 berarti apa di sini? M dikali M-1 dikali M-2 faktorial. Ya enggak? Ya. Si M ini nih. Nah, ini si M yang ini kan bisa jadi ini kan. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, ini dibagi apa? Dibagi M-2 faktorial. Kan begitu. Ya enggak? Ya. Nah, terus ini bagi yang besar.
Ini 2M juga dijabarin biar dapat 2M min 2 jadi apa di sini? 2M kali 2M min 1 2M min 1 kali 2M 2M min 2. 2 faktorial. Ya enggak? Per Ya, Pak. 2 faktorial di 2 sini faktorial 2M 2M min min 2. 2 faktorial. Ini sama dengan 4 4/9. Tinggal coret-coret. Ini habis, ya enggak? Ini Iya, habis, ini habis. Ini bisa dengan yang ini, ya enggak? Ya, Jadi apa tuh tinggal sisa-sisanya tuh berarti? sisanya tinggal M kali M min 1 ya. M min 1 M kali M min 1 terus udah habis ya. Per tinggal 2M min 1 tinggal 2M min 1. min 1 sama dengan 4/9. Ya enggak? Ini ada M-nya ya depannya ya? Oh iya, itu ada Masih M. ada M-nya ya? Salah ya? Masih ada M-nya depannya ya? Berarti M-nya boleh dicoret dong ini. Benar. Nah, ini kan masih ada M-nya depannya ya, saya ketinggalan. Nah, udah kayak gini tinggal ngapain, Liv? Kali silang ya? Dikali silang. Ya enggak? Ini ke sini, ini ke sini. 9 kali M min 1 jadi apa? 9M min kurang 9. 9 4 kali 2M. 8M dikurang 4. 8M-nya pindahin ke kiri. Jadi M sama dengan 5. Nah, kan udah selesai. Ada nggak jawabannya? Ada Nah, C. Kira-kira begitu, kira-kira ya. Sebenarnya relatif nggak susah sih. Ini beberapa memang karena ini ada variabel jadinya agak panjang kan kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, Nah, Pak. harusnya kalau soal ini bisa, soal tipe berikutnya juga bisa. Saya minta Farah Febrianti. Ada Farah? Ada, Pak. Nah, Farah, soal setipe silakan. Mulai. Sebuah kotak terdapat apa? Terdapat N bola merah, ya enggak? Sama 2N bola putih. Terus, apa lagi? 2 bola diambil sekaligus secara acak. Terus? Peluang terambil 2 bola tersebut berbeda warnanya. Nah, 2 bola tersebut berbeda warna. Peluang ya. Peluang 2 bola tersebut berbeda warna. Yang diambil berapa bola? 2. 2 bola. Akan diambil 2 bola diambil sekaligus. Peluang terambilnya 2 bola tersebut berwarna sama. Berarti harus apa? Bolanya harus apa? Berarti peluang yang terambil adalah 1 merah. Terusin. 1 merah, terusin. Halo Farah. Bener Pak, ngelag Pak. Oh, yang ngelag saya ya? 1 merah, terusin. Wah, ini saya yang ngelag ya? Siapa yang lag siapa? Saya apa Farah? Oh, Farahnya ya, udah deh. Kalau Farahnya yang lag. Nggak bisa ya Farah ya, berarti nge-lag ya? Kalau begitu. Tes, Pak, udah masuk belum? Oke, udah masuk. Yuk, lanjut Farah. Ya, jadi 1 merah, 1 putih. Dan apa atau? Dan bener. Kan yang mau diambil berapa bola? 2. Iya. 2 bola. Berarti kalau bahasa 1 merah dan 1 putih kan berarti 2 bola yang diambil, ya enggak? Iya. Kalau akan diambil 1 merah atau 1 putih, berarti yang diambil berapa bola? 2. Kalau bahasanya pakai atau. Oh, kalau atau 1 merah atau 1 putih, berarti kan satu bola yang diambil karena atau, ya enggak? Iya. Paham nggak maksudnya? Iya, paham Pak. Hah? Iya, paham. Iya kan? Karena yang mau diambil 2 bola, makanya di sini pakai kata dan bola tersebut harus berbeda warna. Nah, berarti kan kalau harus beda warna, ya satunya merah dan satunya harus putih kan? Betul? Betul ya. Ya udah, kalau begitu. Nah, ini kan peluangnya udah ada nih 10/21 dari soal. Ya udah, kita eksekusi. Dari N akan diambil 1, berarti kombinasi apa? Kombinasi
N1 kan? Iya, Betul? betul. Karena ada kata-kata dan. Di apa ini? Dikali Dikali. C. C apa di sini? Lanjutin coba Farah. 2N 1. Betul apa enggak? Iya, betul. Betul ya. Nah ini banyaknya kejadian semestanya berarti apa? C 2N plus N. berapa tuh? 3N. 3N ya. Yang diambil? 2. 2, oke. Nah karena bawahnya 1 nggak usah dihitung kan, jawabannya atasnya kan? Atas Ya enggak? aja. Ya. N. Berarti N dikali 2N. 2N. Nah paling ini aja nih yang dihitung. Berarti apa di sini? 3N 3N faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial sama di sini 3N minus 2 faktorial. Nah ini hasilnya adalah berapa tadi? 10 per 21 ya enggak dari soal, betul enggak? Iya, Pak. Betul ya, berarti ini N dikali 2N dibagi 3N-nya dijabarin sampai nemu 3N min 2, jadi apa di sini? 3N kali 3N min 1 kali 3N min 2 faktorial, ya enggak? Dibagi, salah, bagi yang besarnya yang ini ya, salah. Bagi yang besarnya yang ini ya. Tadi pembagian besarnya 3N min 2 faktorial, nah dia dibagi dengan 2 faktorial sama 3N min 2 faktorial. Nah ini tinggal dicoret, ya enggak? Sisanya adalah berapa nih? 10 per 21. Udah. Nah ini kan berarti kayak A dibagi B per C bisa dibalikin kan? Iya. Kan ya? Kan dibagi segini kan ya? Dibagi ini kan? Betul? Tinggal dibalikin jadi apa? Dikali 2, warnanya. Dikali 2 faktorial per 3N kali 3N min 1. Nah, ini sama dengan berapa? 10 per 21. Coret-coret yang nggak penting. Ini sama ini, ya nggak? Iya. Betul? Betul. Jadi tinggal berapa tuh? 2N kali 2 berarti sama dengan 10 per 21. Nah, pertanyaannya apa? Silakan dilihat. Kan pertanyaannya adalah N dikurangi N dibagi 3N min 1 ya? Iya. Ini kan pertanyaannya ya? Bukan N sama dengan kan yang nya. Walaupun bisa kita cari nilai N-nya baru dapat masukin ke sini kan. Nah, tapi ternyata bentuk yang kita dapatkan di mana? Di sini udah mirip dengan pertanyaan. Betul? N per 3N min 1 berapa kan tuh dari soal tuh pertanyaannya tuh. Nah, berarti tinggal ngapain kita? 4/3-nya ini udah ada di bentuknya nih, N per 3N min 1, betul? Iya, Pak. Nah, berarti N per 3N min 1 sama dengan 10 per 21 kan dibagi 4/3. 3/4. Dikali 3/4 ya. Coret 7 ya. Iya, 4 sama 10 ya. 5 sama 2 ya. Jadi jawabannya berarti berapa? 5 per 4. 5 per 14 gitu. Ya kira-kira seperti itu, sederhana sebenarnya ya. Peluang tuh nggak begitu sulit sih sebenarnya begitu ya, nggak begitu sulit. Abis ini pelajaran siapa ya? Tapi udah wara-wara belum? Kalau belum saya melanjut itu maksudnya. Mana grup UTBK 1? Udah belum di grup saya belum buka soalnya. Tadi kan kita mulainya agak 15 menit ya. Nanti selesainya tetap ya Pak waktunya biar saya nggak kesorean. Oh ya udah, Apihnya udah minta waktunya sesuai dengan jamnya ya. Tadi udah jawab ya Farid ya. Oke deh, kalau begitu untuk sementara nanti kita cukupkan dulu untuk hari ini.
Nanti kita lihat apakah kita mau lanjutkan apa enggak peluang, karena ternyata baru basicnya banget nih peluang, baru permulaan banget ya nggak sih? Masih banyak tipe soal yang akan kita bahas selanjutnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan nanti lah ya. Untuk kita tutup, alhamdulillah pas banget. Insya Allah saya nggak lebih, jadi kita sebenarnya telat 15 menit, kenapa mulai jam 13.15 ya. Ya, tapi saya nggak bisa lebihkan 15 menitnya karena ternyata Apihnya pengen minta tepat waktu 14.30. Oke, begitu saja teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami. Next pertemuan berikutnya kita tunggu saja apakah mau peluang lagi, karena ini baru basic banget, baru berapa soal ya gitu, atau mau ke bab yang lain gitu ya. Sebelumnya saya mau pastikan dulu ada yang tidak terlewat untuk absennya ya, sebentar saja ya. Khawatir ada yang kelewat. Ini yang saya sebutkan, yang saya sebutkan yang itu ya. Kalau merasa namanya tersebut, berarti harus konfirmasi ya. Abdul Hadi Muntasir, Mas Harif Hidayat, Ajmili Sifa, Alivia Salsa, siapa? Oh, Ahmad Syarif ada, Ahmad Syarif ada. Olivia ada, Pak. Terus Anggi Alta. Oh, Alivia juga ada. Oke. Anggi Alta, Anissa Wening, Arik Putra Kelana, Arvin Tauran, Arya Praw. Siapa? Arvin. Oh, Arvin ada. Oke. Arya Prawira, Darel, Hania Zivana, Haris Hidayat, Kaisandra Adin, sama Arif Fazil, sama Kinaya. Kinaya hadir, Pak. Oh, Kinaya hadir. Udah ya? Berarti semuanya udah ya, yang menjawab berarti yang hadir ya. Selebihnya soalnya tadi udah di absen di awal. Oke, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Kita tutup dengan baca alhamdulillah alamin. Kata Api jangan keluar, katanya nanti Api yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.